3 bulan aku meminum jamu kesuburan dari ibu mertuaku setiap pagi, tapi bukannya hamil, tubuhku justru makin layu. Aku diam-diam menukarnya dengan vitamin dan membawa bubuk itu ke laboratorium. Saat hasil lab keluar, duniaku runtuh. Ternyata, halo Sobat Hati, apa kabar hari ini? Di video kali ini, aku akan bongkar hasil lab yang bikin duniaku runtuh, tentang alasan sebenarnya kenapa mertuaku begitu rajin memberiku obat herbal setiap hari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi di rumah ini selalu dimulai dengan aroma yang sama. Bukan aroma kopi yang segar atau wangi roti panggang yang hangat, melainkan aroma getir dari sebuah gelas kecil berisi cairan coklat pekat. Di meja makan yang dingin, ibu mertuaku, Bu Sarah, sudah duduk dengan punggung tegak dan senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Di hadapannya, sebuah gelas kecil sudah menungguku. Dia menyebutnya, teh rahasia kesuburan. Katanya, ini adalah resep turun-temurun agar aku segera memberikan cucu laki-laki untuk keluarga ini. Namun, entah kenapa, setiap kali cairan itu melewati kerongkonganku, aku merasa jiwaku perlahan-lahan sedang disedot keluar dari tubuhku sendiri. Sudah 6 bulan aku mengonsumsi ramuan ini tanpa absen 1 hari pun. Awalnya aku percaya, karena aku sangat mencintai Rendra, suamiku. Aku ingin menjadi istri sempurna yang memberikan keturunan. Tapi lihatlah aku sekarang di depan cermin. Kulitku yang dulu cerah kini tampak kusam dan pucat. Rambutku rontok dalam jumlah yang tidak wajar setiap kali aku menyisirnya. Yang paling mengerikan adalah rasa lemas yang luar biasa, seolah-olah sendi-sendiku kehilangan pelumasnya. Aku merasa seperti wanita tua yang terperangkap dalam tubuh usia 25 tahun. Alia, ayo diminum selagi hangat. Ibu sengaja bangun subuh untuk meracik ini demi kamu. Suara Bu Sarah memecah lamunanku. Nada bicaranya lembut. Tapi bagiku itu terdengar seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Aku duduk di hadapannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku melirik ke arah Rendra yang sibuk dengan ponselnya, sama sekali tidak menyadari ketegangan di antara dua wanita di depannya. Baginya, ibunya adalah malaikat yang sangat peduli pada kesehatan istrinya. Dia tidak tahu bahwa setiap kali aku meminum cairan ini, kepalaku berdenyut hebat seolah dihantam benda tumpul. Aku mengangkat gelas itu. Bau jamu yang sangat menyengat menusuk hidungku. Ada aroma kimia yang samar di balik wangi rempah yang coba disembunyikan. Aku melihat pantulan mataku di permukaan air coklat itu. Ada ketakutan di sana. Kenapa melamun? Apa kamu meragukan niat baik ibu? Tanya Bu Sarah lagi, kali ini dengan mata yang menyipit tajam. Gestur tubuhnya mulai menunjukkan ketidaksabaran. Dia selalu memastikan aku menelannya sampai tetes terakhir. Tidak boleh ada sisa, katanya agar khasiatnya sempurna. Aku tersenyum paksa, lalu perlahan mendekatkan gelas itu ke bibirku. Di dalam hati, sebuah alarm peringatan berbunyi sangat kencang. Instingku sebagai seorang wanita mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di dalam gelas ini. Ini bukan tentang kesehatan, ini bukan tentang cucu. Ada kegelapan yang sedang direncanakan di balik meja makan yang tampak harmonis ini. Aku harus bertindak. Aku harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada tubuhku sebelum semuanya terlambat. Pagi ini adalah terakhir kalinya aku membiarkan diriku menjadi korban yang tidak berdaya. Permainan baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan rahimku menjadi taruhannya. Hari itu dimulai dengan perasaan yang jauh lebih waspada dari biasanya. Setelah ritual minum teh di bab pertama, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari pandanganku. Ibu mertuaku, Bu Sarah, tampak terlalu bersemangat hari ini. Dia terus membersihkan rumah dengan senyum yang menurutku terasa sangat sinis. Aku memutuskan untuk tidak meminum cairan coklat pekat itu lagi. Dengan gerakan yang sangat rapi dan terlatih, aku berpura-pura meminumnya saat Bu Sarah membelakangiku untuk mengambil serbet. Padahal aku menuangkannya ke dalam botol kecil yang sudah kusembunyikan di dalam saku dasterku.
Aku harus memiliki sampel ini untuk mencari tahu kebenaran yang selama ini terkubur di bawah kedok perhatian seorang ibu. Kejadian yang mengubah segalanya terjadi pada sore hari yang tenang. Aku sedang duduk di teras belakang, mencoba menenangkan debar jantungku yang tak kunjung reda. Tiba-tiba, seekor kucing liar yang biasa mampir ke rumah kami datang mendekat. Kucing itu tampak haus dan mendekati sisa tumpahan teh herbal yang secara tidak sengaja tumpah dari gelas saat aku mencoba membuangnya ke tanaman tadi pagi. Aku terpaku, tidak sempat mencegahnya. Kucing itu menjilat cairan pekat itu hanya beberapa kali. Awalnya tidak ada yang aneh, namun hanya dalam hitungan menit, kucing malang itu mulai mengejang. Matanya membelalak, dan napasnya terdengar sangat berat seolah-olah ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya dari dalam. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan yang hampir meledak. Kucing itu akhirnya terdiam kaku di bawah pohon Kamboja. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Cairan itu bukan sekadar jamu pahit. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Pertanyaan besar mulai menghantam kepalaku dengan sangat keras. Jika kucing itu mati hanya dengan beberapa jilatan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam perutku setelah meminumnya selama 6 bulan penuh? Aku merasa mual, bukan karena efek obat, tapi karena kenyataan mengerikan bahwa wanita yang selama ini kupanggil ibu, mungkin sedang mencoba melenyapkanku secara perlahan namun pasti. Di tengah kepanikanku, aku mendengar langkah kaki mendekat. Itu Bu Sarah. Dia berdiri di ambang pintu belakang dengan wajah datar tanpa ekspresi. Dia melihat ke arah kucing yang sudah mati itu, lalu mengalihkan pandangannya kepadaku. Tidak ada raut terkejut, tidak ada rasa kasihan. Dia justru tersenyum kecil, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduku berdiri tegak. Kucing memang hewan yang lemah, Alia. Mereka tidak kuat menelan sesuatu yang sebenarnya ditujukan untuk memperkuat manusia. Kamu jangan khawatir, jamu itu hanya bekerja dengan baik pada mereka yang terpilih, ucapnya dengan nada dingin yang menusuk tulang. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan terselubung. Dia tidak menyangkal, dia justru memberikan peringatan bahwa aku berada di bawah kendalinya. Aku hanya bisa mengangguk kaku, berpura-pura setuju karena ketakutan yang luar biasa. Di dalam kepalaku, aku sudah menyusun rencana. Aku harus segera membawa botol kecil di sakuku ini ke laboratorium sebelum Bu Sarah menyadari bahwa aku tidak lagi menelan racun pemberiannya. Aku menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat berteduh yang aman, melainkan sebuah labirin berbahaya di mana musuh terbesarku adalah orang yang paling dipercayai oleh suamiku sendiri. Perang ini sudah dimulai, dan aku tidak boleh kalah sebelum bukti itu ada di tanganku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan kucing yang mati kaku di teras belakang terus menghantui pikiranku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku seolah bisa merasakan cairan coklat itu mengalir di pembuluh darahku, merusak segalanya dari dalam. Aku tahu, aku tidak bisa hanya diam dan menunggu maut menjemputku. Aku harus mulai bergerak, tapi aku harus sangat berhati-hati. Ibu mertuaku, Bu Sarah, memiliki mata yang ada di mana-mana. Dia bukan lawan yang mudah. Dia adalah tipe orang yang memperhatikan detail terkecil, seperti posisi sendok di rak atau jumlah air di dalam teko. Jika aku ingin selamat, aku harus menjadi jauh lebih teliti dan lebih licik darinya dalam permainan ini. Rencana besarku dimulai dengan sebuah botol vitamin yang kubeli secara sembunyi-sembunyi saat aku beralasan pergi ke pasar swalayan. Vitamin ini memiliki tekstur bubuk dan warna yang hampir identik dengan bubuk herbal yang selalu diseduh oleh Bu Sarah. Aku menyembunyikannya di dalam lipatan baju yang paling dalam di lemari pakaianku, tempat yang aku tahu Rendra tidak akan pernah menyentuhnya. Misiku sederhana namun sangat berisiko tinggi. Aku harus menukar bubuk asli pemberian mertuaku dengan vitamin ini. Dengan begitu, setiap pagi aku akan terlihat tetap patuh meminum ramuannya, padahal aku sedang memulihkan kondisi tubuhku yang selama ini sudah dirusak oleh entah zat apa. Kesempatan itu datang pada pukul 4 pagi, saat seisi rumah masih terlelap dalam kegelapan. Aku menyelinap keluar kamar dengan kaki telanjang, agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun di lantai keramik yang dingin. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah suaranya bisa membangunkan seluruh penghuni rumah. Aku menuju dapur,
tempat di mana Bu Sarah menyimpan toples keramik berisi bubuk herbal tersebut. Tanganku gemetar saat membuka tutup toplesnya. Bau menyengat itu kembali menyerang indera penciumanku. Dengan sangat cepat, aku memindahkan sebagian besar isinya ke dalam plastik kecil, lalu menggantinya dengan bubuk vitamin yang sudah kusiapkan. Aku memastikan takarannya sama persis agar berat toples itu tidak mengundang kecurigaan saat diangkat. Tiba-tiba, suara lantai kayu yang berderit di belakangku membuat darahku terasa berhenti mengalir. Aku mematung dengan botol vitamin masih di tangan. Hatiku berdoa agar itu bukan Bu Sarah. Perlahan aku menoleh, dan ternyata itu hanya Rendra yang terbangun untuk mengambil air minum. Dia menatapku dengan mata mengantuk, bingung melihatku berada di dapur sepagi itu. "Alia, kamu sedang apa di sini?" tanyanya dengan suara serak. Aku berusaha mengatur napas dan tersenyum senormal mungkin. "Aku cuma haus, Mas. Sekalian mau menyiapkan air hangat untuk Ibu," jawabku sambil menyembunyikan botol vitamin di balik punggungku dengan gerakan kilat. Rendra tidak menaruh curiga sedikit pun. Dia hanya mengangguk, meminum airnya, lalu kembali ke kamar setelah mengusap kepalaku dengan lembut. Aku mengembuskan napas panjang setelah punggungnya menghilang. Aku baru saja melewati lubang jarum. Setelah memastikan semuanya kembali rapi seperti semula, aku segera kembali ke kamar dengan botol berisi bubuk asli itu. Aku menyimpannya sebagai barang bukti utama. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi meminum racun itu. Aku akan membiarkan Bu Sarah merasa menang, membiarkan dia percaya bahwa rencananya berjalan mulus, sementara aku diam-diam sedang membangun kekuatan untuk membongkar kebusukannya. Permainan ini baru saja naik ke level berikutnya, dan aku siap untuk menyerang balik saat-saatnya tiba. Seminggu telah berlalu sejak aku berhasil menukar bubuk herbal maut itu dengan vitamin. Perubahan yang kurasakan pada tubuhku sungguh luar biasa, seolah-olah aku baru saja bangkit dari kematian yang panjang. Rasa lemas yang biasanya menyelimuti sendi-sendiku setiap pagi kini mulai menghilang, digantikan oleh energi yang sudah lama tidak kurasakan. Rambutku tidak lagi rontok segenggam demi segenggam saat aku menyisirnya di depan cermin. Wajahku yang tadinya pucat pasi seperti mayat hidup, kini mulai menampakkan rona kemerahan yang sehat. Namun, keajaiban ini justru membuat hatiku semakin menciut karena ketakutan. Jika hanya dengan berhenti meminumnya tubuhku langsung membaik secepat ini, maka zat apa sebenarnya yang selama ini dipaksakan masuk ke dalam sistem metabolisme tubuhku oleh ibu mertuaku sendiri? Pagi ini, Bu Sarah menatapku dengan tatapan yang sangat aneh di meja makan. Dia memperhatikan caraku mengunyah sarapan dan caraku bergerak dengan kelincahan yang baru kembali. Matanya yang tajam seolah sedang memindai setiap inci tubuhku, mencari tanda-tanda kerusakan yang seharusnya ada di sana. "Kamu kelihatan segar sekali hari ini, Alia. Apakah jamu pemberian ibu sudah mulai bekerja dengan sempurna di rahimmu?" tanyanya dengan nada suara yang terdengar seperti madu, namun memiliki sisa rasa racun di ujungnya. Aku hanya tersenyum tipis, berusaha tetap tenang meski jantungku berdegup kencang di balik rusuku. Aku harus tetap memainkan peran sebagai menantu yang patuh agar dia tidak menaruh curiga pada toples keramik di dapur yang isinya sudah kutukar total. Begitu Bu Sarah pergi untuk arisan dan Rendra sudah berangkat ke kantor, aku langsung menjalankan tahap selanjutnya dari rencanaku. Aku mengambil tas kecil berisi botol sampel bubuk asli yang kusimpan rapat-rapat. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku mengendarai motor menuju sebuah laboratorium klinik swasta yang letaknya cukup jauh dari lingkungan rumah kami. Aku sengaja memilih tempat yang terpencil agar tidak ada risiko bertemu dengan kenalan atau teman-teman Bu Sarah yang bermata banyak. Di sepanjang jalan, pikiranku berkecamuk hebat. Aku takut akan hasil yang akan kuterima, namun aku jauh lebih takut jika harus terus hidup dalam ketidaktahuan yang mematikan seperti ini. Sesampainya di laboratorium, aku menyerahkan sampel itu kepada petugas dengan alasan bahwa ini adalah suplemen herbal yang ingin kupastikan keamanannya karena aku sedang merencanakan kehamilan. Petugas itu menatapku dengan ramah dan menjanjikan hasilnya dalam beberapa jam karena aku meminta pemeriksaan mendalam untuk zat-zat berbahaya. Aku menunggu di sebuah kedai kopi kecil di seberang jalan, menghitung setiap detik yang terasa seperti berjam-jam. Pikiranku melayang pada Rendra.
Bagaimana reaksinya jika dia tahu ibunya sendiri sedang melakukan sesuatu yang buruk padaku? Apakah dia akan percaya padaku? Atau dia akan tetap membela malaikat tak bersayapnya itu? Telepon dariku bergetar, tanda bahwa hasil uji lab sudah bisa diambil. Aku berjalan kembali ke laboratorium dengan langkah yang terasa sangat berat, seolah kakiku terbuat dari timah. Saat aku masuk ruangan konsultasi, dokter laboratorium menatapku dengan kerutan di dahi yang sangat dalam. Dia memegang selembar kertas hasil uji dengan ekspresi yang sangat sulit untuk dijelaskan. Campuran antara bingung, kasihan, dan sangat serius. Nyonya Alia, saya harus menanyakan satu hal. Dari mana Anda mendapatkan serbuk ini? Tanyanya dengan suara rendah yang membuat darahku seketika membeku. Ini bukan racun pembunuh yang akan membuat Anda mati seketika, tapi ini adalah sesuatu yang jauh lebih kejam jika dikonsumsi dalam jangka panjang oleh seorang wanita yang ingin memiliki anak. Aku menahan napas, tanganku mencengkeram pinggiran kursi dengan sangat kuat hingga kuku-kukuku memutih. Apa isinya, Dok? Tanyaku dengan suara yang nyaris hilang. Dokter itu mengembuskan napas panjang, lalu meletakkan kertas itu di depan mataku. Dia mulai menjelaskan tentang zat kimia penekan hormon dosis tinggi yang ada di dalam bubuk itu. Zat yang dirancang khusus untuk membuat indung telurku tertidur selamanya, sebuah cara medis yang kotor untuk memastikan bahwa aku akan menjadi mandul secara permanen tanpa pernah menunjukkan gejala keracunan yang nyata. Saat itu juga, duniaku seolah runtuh menjadi kepingan-kepingan kecil yang tajam. Ibu mertuaku tidak ingin membunuhku. Dia ingin membunuh masa depanku sebagai seorang ibu. Kebenciannya padaku ternyata jauh lebih dalam dan lebih gelap dari yang pernah kubayangkan dalam mimpi terburukku sekalipun. Keluar dari laboratorium, aku merasa seperti berjalan di atas awan yang gelap dan menyesakan. Kata-kata dokter itu terus bergema di kepalaku seperti lonceng kematian. Mandul secara permanen. Itulah hadiah yang dipersiapkan ibu mertuaku setiap pagi melalui secangkir teh hangat yang penuh kepalsuan. Rasa marah yang luar biasa mulai membakar kesedihanku. Namun aku tahu bahwa kemarahan tanpa strategi hanya akan membawaku pada kehancuran yang lebih cepat. Aku harus tahu mengapa. Mengapa Bu Sarah begitu benci padaku hingga tega merusak masa depanku sebagai seorang wanita? Apa salahku sehingga dia memilih untuk mematikan rahimku daripada sekadar memintaku pergi dari kehidupan anaknya? Aku butuh jawaban, dan aku tahu jawaban itu tidak akan kutemukan di laboratorium, melainkan di dalam kamar pribadi Bu Sarah yang selalu terkunci rapat. Sore itu, keberuntungan seolah berpihak padaku. Bu Sarah mendadak harus pergi ke acara syukuran kerabatnya di luar kota, dan kemungkinan akan menginap. Rendra pun mengabari bahwa dia akan lembur sampai tengah malam karena ada audit kantor. Inilah kesempatanku. Dengan tangan yang dibalut sarung tangan tipis agar tidak meninggalkan jejak, aku mencoba membuka pintu kamar mertuaku. Setelah beberapa kali mencoba berbagai kunci cadangan yang kusimpan secara rahasia, akhirnya pintu itu terbuka dengan derit halus yang membuat jantungku nyaris copot. Kamar itu sangat rapi, sangat wangi, dan sangat dingin. Mencerminkan kepribadian pemiliknya yang sempurna namun tak tersentuh emosi manusiawi. Aku mulai menggeledah meja riasnya, lalu beralih ke laci-laci lemari jati yang besar. Di sudut paling belakang sebuah laci yang terkunci ganda, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terbungkus kain beludru hitam. Di dalamnya, aku tidak menemukan perhiasan emas atau berlian, melainkan tumpukan foto-foto lama dan beberapa lembar dokumen kontrak bisnis yang sudah menguning. Fokusku tertuju pada sebuah foto seorang wanita muda yang sangat cantik, mengenakan gaun mewah, berdiri bersanding dengan Rendra di sebuah acara pesta yang sepertinya terjadi beberapa tahun sebelum aku bertemu suamiku. Di balik foto itu tertulis nama, Clarissa, dengan tulisan tangan Bu Sarah yang sangat khas dan tajam. Aku kemudian membaca dokumen di bawah foto itu. Dadaku terasa sesak saat menyadari kenyataan yang ada di hadapanku. Dokumen itu adalah sebuah kesepakatan kerjasama investasi bernilai miliaran rupiah antara perusahaan keluarga Clarissa dan bisnis milik almarhum, ayah mertuaku yang kini dikelola Rendra. Ada satu klausul yang secara implisit menyatakan bahwa kerjasama ini akan diperkuat melalui ikatan keluarga. Clarissa adalah anak dari rekan bisnis terkaya mertuaku. Ternyata,
Selama ini Bu Sarah sudah merencanakan masa depan Rendra dengan wanita pilihan yang setara secara finansial. Kehadiranku yang hanya seorang wanita biasa dari keluarga sederhana, telah mengacaukan rencana besarnya untuk menguasai kekayaan yang lebih besar lagi melalui pernikahan politik itu. Semua potongan teka-teki ini akhirnya menyatu dalam gambaran yang sangat mengerikan. Bu Sarah tidak pernah menganggapku sebagai menantu. Aku hanyalah penghalang yang harus disingkirkan secara halus. Jika aku mati, Rendra akan sangat berduka dan mungkin tidak akan mau menikah lagi dalam waktu lama. Tapi jika aku mandul, Bu Sarah punya alasan yang sah di mata tradisi dan keluarga besar untuk mendesak Rendra mencari istri baru yang bisa memberikan keturunan. Dan tentu saja, calon istri itu adalah Clarissa. Dia ingin membuatku tampak seperti wanita yang gagal secara biologis, agar aku mundur dengan sendirinya karena rasa malu. Air mataku jatuh di atas foto Clarissa, bukan karena aku merasa kalah, tapi karena aku merasa jijik pada manusia yang tega menukar kebahagiaan anaknya sendiri dengan angka-angka di atas kertas kontrak. Kini aku tidak hanya memiliki bukti laboratorium, aku memiliki motifnya. Perang ini bukan lagi sekadar tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang membongkar keserakahan yang dibungkus dengan topeng kesalehan. Mengetahui kebenaran bahwa aku hanyalah pion dalam catur kekuasaan ibu mertuaku, membuat segalanya berubah. Rasa sedih yang tadinya menyelimuti hatiku kini telah menguap, berganti menjadi energi dingin yang sangat fokus. Aku menyadari bahwa untuk mengalahkan monster, aku tidak bisa hanya menjadi korban yang menangis di pojok kamar. Aku harus menjadi aktris yang lebih hebat dari Bu Sarah. Aku harus memberikan apa yang sangat dia nantikan, kehancuran fisikku. Malam itu, setelah aku merapikan kembali semua dokumen di kamarnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, aku duduk di depan cermin dan mulai merencanakan tahap pertama dari serangan balikku. Jika dia ingin aku terlihat lemah dan hancur karena obat itu, maka aku akan memberikannya sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah dia lupakan. Keesokan paginya, aku mulai menjalankan aktingku. Saat Rendra masih ada di rumah, aku sengaja menjatuhkan gelas di dapur hingga pecah berkeping-keping. Aku memegang kepalaku, berpura-pura limbung, dan membiarkan tubuhku merosot ke lantai dengan napas yang terengah-engah. Rendra yang panik langsung menghampiriku dan memapahku ke sofa. Di sudut mataku, aku melihat Bu Sarah muncul dari balik pintu kamar. Alih-alih rasa khawatir, aku menangkap binar kemenangan yang tertahan di balik matanya yang dingin. Dia mendekat, membelai rambutku dengan tangan yang terasa seperti sisik ular, sambil berbisik dengan nada sok cemas bahwa mungkin aku hanya butuh istirahat lebih banyak dan tentu saja, dosis jamu yang lebih rutin. Rendra yang sangat mencintai ibunya tidak menaruh curiga sedikit pun. Dia justru memohon kepada Bu Sarah untuk lebih telaten lagi merawatku selama dia bekerja di kantor. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin Bu Sarah merasa bahwa dia sedang berada di atas angin. Merasa bahwa rencana jahatnya untuk membuatku mandul dan lemah sedang mencapai puncaknya. Selama beberapa hari berikutnya, aku berpura-pura menjadi sangat payah. Aku sengaja mengoleskan sedikit bedak yang lebih pucat di wajahku, dan membuat lingkaran hitam buatan di bawah mataku, agar aku tampak seperti wanita yang sedang kehilangan vitalitas hidupnya. Setiap kali Bu Sarah menyodorkan gelas teh kesuburan itu, aku meminumnya di depannya dengan tangan gemetar, lalu aku segera membuangnya di toilet saat dia lengah. Ketegangan di rumah ini semakin menjadi-jadi ketika Bu Sarah mulai berani membicarakan tentang keturunan di depan Rendra dengan nada yang menyudutkanku. Dia mulai menyinggung bahwa mungkin ada yang salah dengan rahimku, karena setelah sekian lama aku belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Dia mulai menyarankan Rendra untuk mempertimbangkan opsi lain jika dalam beberapa bulan ke depan aku masih terus sakit-sakitan seperti ini. Aku melihat raut wajah suamiku yang mulai terbebani, namun cintanya padaku masih terlihat lebih besar dari ambisi ibunya. Di saat itulah, aku menyadari bahwa aku harus segera mendapatkan sekutu. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian jika aku ingin menghancurkan reputasi Bu Sarah secara total di depan seluruh keluarga besar. Aku memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai asisten di kantor pengacara, seseorang yang bisa aku percayai untuk menyimpan salinan dokumen kontrak bisnis yang kutemukan di kamar Bu Sarah. Aku harus memastikan bahwa jika terjadi sesuatu padaku, bukti kejahatan dan motif ekonomi di balik tindakan mertuaku akan tetap terungkap.
Sementara itu, aku tetap mengonsumsi vitamin yang sudah kutukar di dalam toples dapur. Lucunya, di saat Bu Sarah mengira aku sedang perlahan-lahan menjadi mandul, aku justru merasa tubuhku berada dalam kondisi paling subur yang pernah ada. Aku sedang menunggu satu momen krusial, satu bukti nyata yang akan membuat semua kebohongan ini meledak di wajahnya. Aku tidak hanya ingin selamat, aku ingin melihat Bu Sarah jatuh dari tahta kesombongannya dan menyadari bahwa menantu yang dia remehkan ini adalah orang yang akan mengakhiri semua ambisi kotornya. Memasuki minggu kedua sandiwaraku, suasana di rumah terasa semakin mencekam sekaligus ironis. Di hadapan ibu mertuaku, Bu Sarah, aku adalah menantu yang sedang sekarat, wanita yang perlahan kehilangan cahayanya dan dianggap sedang menuju kemandulan permanen. Namun, di balik pintu kamar yang tertutup, aku merasa tubuhku sedang mengalami sebuah revolusi besar. Setelah berhenti mengonsumsi zat penekan hormon itu dan menggantinya dengan asupan vitamin serta nutrisi yang tinggi, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Awalnya aku mengira rasa mual yang muncul setiap pagi adalah efek sisa dari racun yang pernah masuk ke tubuhku, atau mungkin sekadar stres yang memuncak karena harus terus bersandiwara di bawah atap yang sama dengan musuhku. Tapi, mual ini terasa berbeda. Ini bukan mual yang menyakitkan, melainkan rasa bergejolak yang muncul tepat saat aku mencium aroma nasi hangat di dapur. Pagi itu, Bu Sarah menyodorkan gelas cairan coklatnya dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Dia tampak sangat puas melihat wajahku yang kupucatkan dengan bantuan riasan tipis. "Minum ini, Alia. Kamu kelihatan sangat payah hari ini. Mungkin rahimmu sedang berontak karena tidak mampu menerima anugerah," ucapnya dengan nada yang sangat merendahkan. Aku menerima gelas itu dengan tangan yang sengaja kubuat gemetar, lalu menyesapnya sedikit sebelum membawanya ke kamar mandi dengan alasan ingin mencuci muka. Di sana, aku menumpahkan isinya ke lubang pembuangan, tapi tiba-tiba rasa mual yang sangat hebat menghantam ulu hatiku. Aku muntah dengan hebat, namun anehnya, setelah itu aku merasa segar. Insting kewanitaanku mulai membisikkan sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Aku teringat siklus bulanku yang biasanya kacau kini sudah terlambat hampir 2 minggu. Dengan jantung yang berdebar seakan ingin melompat keluar, aku mengambil satu-satunya benda yang kupesan lewat ojek daring secara sembunyi-sembunyi kemarin sore, sebuah alat uji kehamilan. Aku melakukannya dengan napas yang tertahan, bersembunyi di balik kunci pintu kamar mandi yang rapat. Aku menunggu beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Dan di sana, di atas telapak tanganku, muncul 2 garis merah yang sangat jelas. Aku hamil. Aku jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang dingin, air mata jatuh tanpa bisa kubendung. Ini adalah sebuah keajaiban sekaligus senjata yang sangat mematikan. Di saat Bu Sarah yakin dia telah berhasil mematikan masa depanku, Tuhan justru menitipkan kehidupan baru di rahimku. Rencana jahat Bu Sarah untuk menjadikanku mandul agar Rendra bisa beralih ke Clarissa telah gagal total, karena aku bergerak lebih cepat dengan menukar obat itu. Namun, aku tahu bahwa ini bukanlah saat yang tepat untuk bersorak. Jika Bu Sarah tahu aku hamil sekarang, dia mungkin akan melakukan hal yang jauh lebih nekat untuk mencelakai janin ini. Aku harus tetap menyimpan rahasia besar ini di bawah daster longgar dan wajah pucatku. Aku harus memastikan bahwa kabar kehamilan ini meledak di saat yang paling tidak dia harapkan, di depan semua orang yang dia hormati, agar rasa malunya menjadi sempurna. Aku memandangi alat uji itu sekali lagi sebelum menyembunyikannya di tempat yang paling aman. Saat keluar dari kamar mandi, aku berpapasan dengan Bu Sarah di lorong. Dia menatapku tajam, seolah sedang mencoba menembus dinding perutku dengan matanya yang berbisa. "Kenapa wajahmu berubah, Alia? Kamu terlihat berbeda," selidiknya dengan nada curiga. Aku langsung menunduk, memasang wajah kuyu, dan menjawab bahwa aku hanya merasa sedikit pusing karena kurang tidur. Dia mendengus, merasa puas karena mengira aku sedang menderita akibat ramuannya. Dia tidak tahu bahwa di dalam tubuh yang dia anggap hancur ini, ada sebuah kehidupan yang akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Aku tersenyum di dalam hati. Sekarang aku bukan lagi hanya berjuang untuk diriku sendiri. Aku berjuang untuk anakku yang nyawanya nyaris direnggut, bahkan sebelum dia terbentuk oleh keserakahan neneknya sendiri.
2 garis biru di tanganku adalah bukti bahwa Tuhan tidak tidur. Namun aku sadar bahwa bukti itu juga merupakan sebuah tanggung jawab besar yang sangat berbahaya. Di rumah ini, kehamilan bukanlah sekadar kabar bahagia, melainkan sebuah ancaman bagi rencana besar ibu mertuaku, Bu Sarah. Aku harus menjadi jauh lebih waspada daripada sebelumnya. Setiap langkahku harus diperhitungkan dengan matang. Setiap suap nasi yang kumasuk ke mulut harus kupastikan aman, dan setiap kata yang kuucapkan di depan Rendra harus tetap menjaga sandiwara ini hingga waktu yang tepat tiba. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Rendra saat ini juga. Bukan karena aku tidak mempercayainya, tapi karena aku tahu Rendra terlalu jujur. Jika dia tahu aku hamil, ekspresi wajahnya yang bahagia pasti akan memancing kecurigaan Bu Sarah dalam hitungan detik. Aku butuh efek kejutan yang sempurna untuk menghancurkan mertuaku secara total di depan umum. Langkah pertamaku adalah memastikan bahwa aku memiliki dukungan medis yang sah dan tak terbantahkan. Dengan alasan ingin melakukan pemeriksaan umum karena kondisi tubuhku yang memburuk, aku meminta Rendra mengantarkanku ke rumah sakit yang berbeda dari biasanya, sebuah rumah sakit besar di pusat kota. Di sana, aku berhasil menemui dokter spesialis kandungan secara pribadi saat Rendra sedang mengurus administrasi di lantai bawah. Aku menceritakan segalanya kepada dokter itu, tentang bubuk herbal yang kutemukan, hasil uji lab laboratorium sebelumnya, dan kondisi kehamilanku sekarang. Dokter itu tampak sangat terkejut sekaligus prihatin. Dia membantuku melakukan USG secara rahasia dan memberikan salinan hasil pemeriksaan yang menyatakan janinku sehat, serta pernyataan medis resmi bahwa ada upaya pemberian zat kimia berbahaya dalam sistem tubuhku. Semua dokumen itu kini menjadi senjata pemungkasku yang kusimpan di dalam loker penyimpanan rahasia di bank. Sambil menunggu momen yang tepat, aku mulai memprovokasi Bu Sarah secara halus. Aku sengaja membicarakan tentang rencana masa depan rumah tanggaku dengan Rendra di depan meja makan, tentang betapa aku sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Aku ingin melihat bagaimana dia merespons hal itu dengan kepalsuannya. Ibu sangat setuju, Alia, tapi kalau rahimmu memang sudah tidak sanggup, jangan dipaksakan. Kasihan Rendra kalau harus menunggu sesuatu yang mustahil, ucapnya dengan nada tenang namun mematikan. Aku hanya menunduk, berpura-pura sedih sambil meremas ujung dasterku, padahal di dalam hati aku sedang menghitung mundur hari kehancurannya. Dia begitu percaya diri bahwa rencananya untuk membuatku mandul telah berhasil, hingga dia mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya padaku di depan Rendra. Momen yang kunantikan akhirnya muncul. Bu Sarah mengumumkan bahwa dia ingin mengadakan pesta syukuran keluarga besar dan rekan bisnis suamiku minggu depan. Dia bilang ini adalah acara untuk mempererat silaturahmi, tapi aku tahu ini adalah panggung yang dia siapkan untuk memperkenalkan Clarissa secara lebih intim kepada Rendra di hadapan semua orang. Dia ingin menciptakan situasi di mana aku terlihat sebagai istri yang tidak berguna dan tidak layak di antara para tamu kelas atas. Aku tersenyum tipis saat dia memberitahuku tentang acara itu. Dia pikir dia sedang menjebakku ke dalam lubang kehinaan, padahal dia baru saja memesan panggung untuk eksekusi reputasinya sendiri. Aku akan datang ke pesta itu bukan sebagai menantu yang lemah, melainkan sebagai seorang ibu yang akan menuntut keadilan bagi calon anaknya. Selama hari-hari persiapan pesta, aku tetap meminum vitamin penyamar itu dengan patuh di hadapannya. Aku membiarkan dia merasa menang, membiarkan dia merasa bahwa dia adalah penguasa tunggal di rumah ini. Namun, secara diam-diam aku telah menghubungi pengacara keluarga dan menyiapkan layar proyektor yang akan digunakan untuk presentasi bisnis suamiku nanti. Aku telah menyisipkan sesuatu yang sangat spesial di antara slide presentasi tersebut. Sesuatu yang akan mengubah sorak-sorai pesta menjadi keheningan yang mencekam. Persiapan sudah matang, bukti sudah terkumpul, dan nyali sudah kupersiapkan sedalam samudera. Bu Sarah tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dia anggap remeh ini mampu merancang sebuah skenario pembalasan yang begitu rapi. Pesta itu tidak akan menjadi hari perkenalan Clarissa, melainkan hari di mana seluruh dunia akan tahu bahwa di balik wajah lembut seorang Bu Sarah, tersembunyi hati seorang wanita yang tega meracuni menantunya demi harta dan ambisi buta. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Rumah besar ini berubah menjadi lautan kemewahan yang sangat menyesakkan dada. Karpet merah membentang di ruang tengah.
Lampu kristal bersinar lebih terang dari biasanya, dan aroma bunga lili yang mahal memenuhi setiap sudut ruangan. Ibu mertuaku, Bu Sarah, tampil sangat memukau dengan kebaya sutra berwarna emas yang membuatnya tampak seperti ratu yang agung. Dia berjalan ke sana kemari dengan senyum kemenangan, menyalami para tamu penting dan rekan bisnis suamiku dengan keanggunan yang sangat palsu. Di sampingnya, sudah berdiri Clarissa, wanita yang selama ini dipersiapkan untuk menggantikan posisiku. Clarissa tampak begitu sempurna dengan gaun malam yang mewah, tertawa kecil saat menanggapi candaan Bu Sarah, seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Mereka berdua adalah perpaduan sempurna dari ambisi dan keserakahan yang dibungkus dengan penampilan kelas atas. Aku memperhatikan mereka dari balik pilar lantai 2. Aku sengaja belum turun, membiarkan mereka menikmati momen kejayaan yang semu itu untuk beberapa saat lagi. Di tanganku, aku memegang sebuah flash disk kecil yang berisi seluruh bukti kejahatan mertuaku, mulai dari video rekaman saat dia memasukkan bubuk ke dalam gelas tehku, hasil uji laboratorium kimia, hingga rekaman suara saat dia membicarakan rencana menyingkirkanku kepada asisten rumah tangganya. Aku juga mengenakan gaun yang sengaja dipilih untuk menyamarkan perutku yang mulai sedikit membuncit, namun tetap memberikan kesan elegan yang kuat. Hari ini, aku tidak akan membiarkan diriku terlihat seperti menantu yang tertekan. Aku akan menunjukkan bahwa harga diriku tidak bisa dibeli dengan harta atau dihancurkan dengan zat kimia penekan hormon sekalipun. Rendra menghampiriku di kamar dengan wajah yang tampak lelah namun tetap berusaha tersenyum. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya, namun aku bisa melihat ada beban yang besar di matanya. Alia, kamu sudah siap? Ibu sudah menanyakanmu di bawah. Kamu terlihat sangat cantik malam ini, tapi wajahmu masih sedikit pucat. Apa kamu yakin sanggup mengikuti acara ini sampai selesai? Tanyanya sambil memegang bahuku dengan lembut. Aku menatap mata suamiku, mencari sisa-sisa kejujuran di sana. Aku merasa kasihan padanya karena dia tidak tahu bahwa ibunya sendiri adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi kesehatanku selama ini. Aku siap, Mas. Bahkan aku sangat tidak sabar untuk memberikan kejutan kecil untuk ibu di depan semua tamu. Jawabku dengan nada yang sulit dia artikan. Rendra hanya mengangguk, mengira bahwa kejutan yang kumaksud adalah sebuah hadiah ulang tahun pernikahan yang manis. Saat kami turun ke lantai bawah, semua mata tertuju pada kami. Aku bisa merasakan tatapan tajam dan merendahkan dari Bu Sarah dan Clarissa. Bu Sarah menghampiri kami, lalu dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh tamu di sekitar, dia berkata, "Wah, akhirnya menantuku turun juga. Maaf ya semuanya, Alia akhir-akhir ini memang sering sakit-sakitan karena kondisi rahimnya yang kalian tahu sendiri, sulit untuk mendapatkan keturunan memang menguras tenaga." Kalimat itu adalah sebuah tamparan publik yang sengaja dia lancarkan untuk mempermalukanku di depan para kolega bisnis. Clarissa hanya tersenyum simpul, memandangku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Para tamu mulai berbisik-bisik, menatapku dengan sudut pandang yang negatif, persis seperti yang direncanakan oleh mertuaku. Aku tidak membalas kata-katanya dengan kemarahan. Aku justru tersenyum sangat manis. Sebuah senyuman yang membuat Bu Sarah sedikit mengernyitkan dahi karena bingung. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Tapi malam ini, aku merasa jauh lebih sehat dari sebelumnya. Justru aku ingin semua tamu menyaksikan betapa besarnya kasih sayang Ibu padaku selama ini melalui sebuah persembahan singkat di layar itu. Ucapku sambil menunjuk ke arah layar proyektor besar yang biasanya digunakan untuk presentasi laporan tahunan perusahaan. Aku melihat perubahan ekspresi di wajah Bu Sarah dari percaya diri menjadi sedikit gelisah. Namun dia tetap berusaha menjaga wibawanya karena merasa sudah menyembunyikan semua jejaknya dengan sangat rapi. Dia tidak tahu bahwa semua teh kesuburan yang dia berikan padaku selama ini telah menjadi saksi bisu yang akan berteriak lewat data laboratorium. Suasana pesta mendadak menjadi hening saat aku berjalan menuju meja kontrol teknis. Rendra menatapku dengan bingung, sementara Clarissa mulai berbisik-bisik di telinga mertuaku. Aku bisa merasakan adrenalin yang memuncak di dalam pembuluh darahku. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku menoleh ke arah Bu Sarah untuk terakhir kalinya sebelum menekan tombol play. Di bawah lampu pesta yang gemerlap,
Aku bisa melihat keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia baru saja menyadari bahwa menantu yang dianggapnya bodoh ini telah berubah menjadi singa yang siap menerkam. Pesta ini akan menjadi sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga besar ini. Bukan sebagai pesta syukuran, melainkan sebagai pengadilan terbuka bagi seorang ibu yang tega mengkhianati darah dagingnya sendiri demi sebuah kontrak bisnis yang fana. Dengan satu tarikan napas panjang, aku menekan tombol itu, dan duniaku yang lama berakhir, digantikan dengan awal dari sebuah pembalasan yang sangat elegan. Layar proyektor besar di ujung ruangan itu perlahan menyala, memancarkan cahaya putih yang memotong kegelapan di aula utama. Suasana yang tadinya riuh dengan denting gelas dan tawa basa-basi para sosialita mendadak senyap, seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu telah dihisap keluar. Aku berdiri dengan tegak di samping meja kontrol, merasakan ribuan mata tertuju padaku, termasuk mata ibu mertuaku yang kini melebar karena rasa cemas yang tak bisa lagi dia sembunyikan. Di sampingnya, Rendra menatapku dengan kerutan di dahi yang sangat dalam, mulutnya setengah terbuka ingin bertanya. Namun suaranya tertelan oleh gambar pertama yang muncul di layar. Itu bukan presentasi bisnis atau ucapan terima kasih seperti yang dia duga, melainkan sebuah video rekaman CCTV tersembunyi dengan sudut pandang yang sangat jelas mengarah ke dapur rumah kami. Di layar itu, para tamu melihat dengan jelas bagaimana Bu Sarah, wanita yang mereka anggap sebagai lambang keanggunan dan kebaikan, sedang mengambil sebuah botol obat dari laci rahasia. Dengan gerakan yang sangat teliti dan hati-hati, dia menuangkan bubuk misterius ke dalam gelas teh yang selalu dia berikan padaku setiap pagi. Tidak ada narasi, tidak ada musik latar yang dramatis, hanya kesunyian yang mencekam saat video itu berputar. Aku melihat tangan Bu Sarah mulai gemetar hebat, wajahnya yang tadi dipoles riasan mahal kini tampak pucat pasi seperti kertas yang dibakar. Clarissa, yang tadinya berdiri dengan angku di sampingnya, perlahan-lahan mulai melangkah mundur, berusaha menjauhkan diri dari aura skandal yang mulai meledak di tengah ruangan itu. Belum sempat para tamu memproses apa yang mereka lihat, slide berikutnya muncul. Kali ini adalah pindaian dari sertifikat hasil laboratorium yang sangat resmi. Tulisan di layar itu sangat besar dan mudah dibaca oleh siapa saja. Zat kimia penekan hormon dosis tinggi, efek samping, kemandulan permanen. Suara bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi desas-desus yang riuh di antara tamu-tamu terhormat. Mereka menatap Bu Sarah dengan tatapan yang sangat berbeda, bukan lagi rasa hormat, melainkan rasa jijik yang sangat nyata. Aku melangkah maju, mengambil mikrofon, dan suaraku terdengar sangat stabil melewati pengeras suara, menggema di setiap sudut aula yang megah itu. Inilah alasan mengapa aku selalu terlihat sakit. Inilah alasan mengapa rahimku dianggap bermasalah oleh wanita yang kalian puji-puji sebagai ibu yang penuh kasih. Ucapku dengan nada yang dingin namun penuh penekanan. Rendra melangkah maju, wajahnya memerah karena amarah yang luar biasa. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan pengkhianatan yang paling dalam. "Ibu, apa ini benar? Jelaskan padaku bahwa ini semua bohong," teriaknya dengan suara yang pecah. Bu Sarah mencoba membuka mulutnya, mencari alasan atau kebohongan lain untuk menyelamatkan wajahnya, namun aku tidak memberinya ruang sedikit pun. Slide terakhir muncul di layar, sebuah rekaman suara percakapan telepon antara Bu Sarah dan asisten rumah tangganya tentang rencana untuk membawa Clarissa masuk segera setelah aku diceraikan karena alasan mandul. Semua motif bisnis, semua keserakahan tentang investasi dari keluarga Clarissa, terbongkar habis di depan kolega bisnis yang selama ini sangat dia jaga reputasinya. Kekecewaan di ruangan itu terasa sangat nyata hingga bisa disentuh. Para tamu yang tadi menyanjungnya kini mulai membuang muka. Beberapa rekan bisnis suamiku tampak menggelengkan kepala, merasa ngeri dengan kekejaman yang terencana ini. Aku melihat Bu Sarah limbung, dia harus berpegangan pada pinggiran meja makan agar tidak terjatuh. Namun, kejutan terakhir belum kusampaikan. Aku berjalan mendekati suamiku, mengambil tangannya, dan meletakkannya tepat di atas perutku. "Mas, ibu mungkin berhasil merusak tubuhku selama beberapa bulan dengan zat kimia itu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Aku sudah menukar obat itu dengan vitamin sejak lama, dan hari ini, di hadapan semua saksi ini, aku ingin mengabarkan bahwa aku sedang mengandung anakmu.
Anak yang coba dilenyapkan oleh neneknya sendiri, bahkan sebelum dia bernapas. Kalimat itu menjadi paku terakhir di peti mati reputasi Bu Sarah. Rendra jatuh terduduk sambil menangis, memeluk pinggangku di hadapan ratusan orang. Dia tidak lagi mempedulikan ibunya yang kini berdiri sendirian di tengah kerumunan yang menghakiminya. Clarissa sudah menghilang dari ruangan, tidak sudi terlibat dalam kehancuran memalukan ini. Bu Sarah menatapku dengan mata yang penuh kebencian sekaligus kehancuran total. Dia telah kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Harga dirinya, rencana bisnisnya, dan yang paling menyakitkan, dia kehilangan putra tunggalnya. Pesta syukuran itu berakhir dengan cara yang paling tragis bagi sang tuan rumah. Namun bagiku, ini adalah awal dari sebuah kebebasan yang telah lama kurindukan. Aku tidak hanya menyelamatkan hidupku, aku menyelamatkan masa depan anak yang kini tumbuh dengan aman di dalam rahimku. Keheningan yang mengikuti pengumumanku tentang kehamilan itu terasa lebih berat daripada sorakan kemarahan manapun. Di tengah aula yang megah, di bawah pendar lampu kristal yang mahal, ibu mertuaku tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Rendra masih bersimpu di depanku, tangannya yang gemetar masih menempel di perutku, seolah-olah dia sedang berusaha melindungi janin kecil itu dari aura jahat yang memancar dari ibunya sendiri. Air mata Rendra membasahi daster mahalku, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini, aku melihat suamiku benar-benar hancur. Dia bukan hanya hancur karena mengetahui istrinya hampir dicelakai, tapi dia hancur karena menyadari bahwa wanita yang selama ini dia sembah sebagai sosok suci ternyata adalah dalang dari sebuah rencana yang sangat keji. Semua tamu undangan kini berdiri mematung, menatap drama keluarga ini dengan campuran rasa ngeri dan jijik. Tak ada lagi yang peduli pada hidangan mewah, atau musik klasik yang kini terdengar, seperti ejekan di latar belakang. Bu Sarah, dengan sisa-sisa kesombongan yang dia miliki, mencoba melangkah maju. Dia berusaha mengatur napasnya, mencoba memasang kembali topeng ketenangannya yang telah retak 1000. Rendra, dengarkan ibu. Semua ini adalah manipulasi. Alia hanya ingin memisahkan kita. Dia cemburu pada perhatian yang ibu berikan padamu. Rekaman itu bisa saja direkayasa. Teknologi sekarang sangat canggih, bukan? Suaranya terdengar bergetar, namun masih ada nada manipulatif yang sangat kental di sana. Dia mencoba mendekati Rendra, tangannya terjulur ingin menyentuh bahu anaknya. Namun Rendra menepisnya dengan gerakan yang sangat kasar. Rendra berdiri, matanya merah padam karena amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Cukup, Bu. Berhenti berbohong. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri di layar itu. Aku mendengar suaramu merencanakan kehancuran rahim istriku demi uang investasi dari keluarga Clarissa. Apa ibu sadar apa yang sudah ibu lakukan? Ibu hampir membunuh cucu ibu sendiri. Teriak Rendra dengan suara yang menggelegar, membuat beberapa tamu di barisan depan tersentak mundur. Di saat itulah, Bu Sarah menyadari bahwa dunianya benar-benar telah runtuh. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Dia menatap ke sekeliling ruangan, mencari dukungan dari rekan-rekan bisnisnya, namun yang dia temukan hanyalah punggung-punggung yang berbalik arah. Clarissa sudah benar-benar lenyap. Bahkan orang tua Clarissa pun segera meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun, tidak ingin nama besar mereka terseret dalam skandal kriminal seperti ini. Bu Sarah kini berdiri sendirian di tengah aula miliknya sendiri, dikelilingi oleh puing-puing reputasi yang dia bangun selama puluhan tahun dengan penuh kepalsuan. Namun, alih-alih bersujud memohon ampun, kegelapan di hatinya justru meledak menjadi serangan terakhir yang sangat pahit. Dia menatapku dengan mata yang penuh kebencian murni, kebencian seorang wanita yang merasa kekuasaannya direbut oleh seseorang yang dia anggap rendah. Kamu pikir kamu sudah menang, Alia? Desisnya dengan suara rendah yang hanya bisa kudengar karena jarak kami yang dekat. Kamu mungkin hamil sekarang, tapi kamu tidak akan pernah layak berada di keluarga ini. Kamu hanya anak dari keluarga miskin yang kebetulan beruntung mendapatkan anakku. Tanpa restuku, hidupmu di rumah ini akan seperti neraka. Kamu akan selalu diingat sebagai wanita yang menghancurkan hubungan ibu dan anak. Dia mencoba menyerang mentalku, mencoba menanamkan benih rasa bersalah di tengah kemenanganku. Tapi aku hanya menatapnya dengan rasa kasihan. Aku tidak lagi merasa takut.
Wanita di depanku ini bukan lagi sosok mertua yang berkuasa. Dia hanyalah seorang wanita tua yang kesepian dan penuh dengan kebencian. Restu ibu tidak lagi berharga bagiku sejak ibu memasukkan racun itu ke dalam gelasku. Neraka yang ibu bicarakan sudah selesai hari ini, dan ibu sendirilah yang membakar pintunya, jawabku dengan sangat tenang. Rendra kemudian mengambil langkah yang paling tegas dalam hidupnya. Dia memanggil petugas keamanan pesta dan menunjuk ke arah ibunya. Bawa dia keluar. Mulai malam ini, wanita ini tidak boleh menginjakan kaki lagi di rumah ini. Semua aset yang masih atas nama perusahaan akan segera aku tarik kembali. Ibu bisa pergi ke rumah tua di kampung, dan jangan pernah mencoba menghubungi kami lagi sampai ibu benar-benar sadar atas dosa yang telah ibu perbuat, ujar Rendra dengan suara yang dingin dan datar. Bu Sarah terkesiap, dia tidak menyangka anaknya yang penurut akan berbuat sejauh itu. Dia mencoba meronta saat petugas keamanan memegang lengannya, dia berteriak-teriak menyebut Rendra sebagai anak durhaka. Namun suaranya hanya memantul di dinding-dinding aula yang kini terasa sangat asing baginya. Para tamu mulai membubarkan diri satu persatu dengan wajah yang penuh kasakusuk. Pesta syukuran itu berakhir sebagai pemakaman bagi martabat Bu Sarah. Saat pintu aula tertutup setelah ibunya diseret keluar, Rendra kembali memelukku dengan erat. Dia terisak di bahuku, memohon maaf berulang kali atas ketidaktahuannya selama ini. Aku membelai punggungnya, mencoba menenangkan pria yang kini sedang menghadapi kenyataan pahit tentang orang tuanya. Di balik jendela besar aula, aku melihat mobil yang membawa Bu Sarah pergi menjauh, hilang di balik kegelapan malam. Aku menghela napas panjang, merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundakku. Aku tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah, menyembuhkan luka hati Rendra akan memakan waktu yang lama, namun satu hal yang pasti, janin di dalam rahimku kini aman. Tak ada lagi ritual minum teh di pagi hari yang menakutkan. Tak ada lagi mata yang mengawasi dengan penuh racun. Aku telah berhasil merebut kembali hidupku, martabatku, dan masa depan anakku dari tangan seorang wanita yang menganggap cinta bisa dibeli dengan kekuasaan. Ini bukan hanya akhir dari sebuah konflik. Ini adalah fajar baru bagi keluarga kecil kami yang kini benar-benar murni, tanpa ada campur tangan kegelapan dari masa lalu. Kami berdiri di tengah aula yang kosong itu, hanya berdua, menyambut masa depan yang kini terasa jauh lebih terang dari cahaya lampu kristal manapun. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu menghantam rumah ini, sebuah masa yang cukup untuk mengubah segalanya secara total. Pagi ini, udara terasa jauh berbeda dari pagi-pagi yang dulu mencekam. Tak ada lagi aroma getir jamu herbal yang memenuhi ruang makan, tak ada lagi tatapan mata dingin yang mengawasi setiap gerak-geriku, dan tak ada lagi rasa takut yang menghimpit ulu hatiku setiap kali aku terbangun. Cahaya matahari masuk dengan bebas melalui jendela besar di ruang tengah, menyinari lantai kayu yang kini terasa hangat. Aku duduk di sofa sambil mendekap bayi laki-laki yang wajahnya sangat mirip dengan Rendra. Namanya adalah Arka, cahaya kecil yang kehadirannya hampir saja dipadamkan oleh keserakahan neneknya sendiri. Melihat Arka yang tertidur pulas dengan napas yang teratur adalah kemenangan terbesar bagiku. Dia adalah bukti hidup bahwa kejahatan secanggih apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan ketulusan dan rencana Tuhan. Rendra masuk ruangan dengan membawa 2 cangkir teh melati hangat. Dia tersenyum menatapku dan Arka, sebuah senyum yang kini benar-benar lepas tanpa beban masa lalu. Sejak malam pesta itu, Rendra telah banyak berubah. Dia menjadi sosok ayah dan suami yang jauh lebih protektif dan mandiri. Dia telah memutus semua hubungan bisnis dengan keluarga Clarissa, dan memilih untuk membangun kembali reputasi perusahaannya dengan cara yang lebih jujur dan bersih. Rendra tidak lagi menjadi pria yang mudah disetir oleh ambisi orang lain. Luka di hatinya karena pengkhianatan ibunya memang belum sepenuhnya hilang, namun dia belajar untuk memaafkan tanpa harus kembali ke pelukan racun yang lama. Kami memutuskan untuk merenovasi total rumah ini, membuang semua barang-barang lama milik Bu Sarah, dan mengganti cat dindingnya dengan warna-warna yang lebih cerah untuk menghapus memori gelap yang pernah bersembunyi di setiap sudut ruangan ini. Sementara itu, di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, kabar tentang Bu Sarah sampai ke telinga kami melalui salah satu kerabat jauh. Wanita yang dulunya dipuja sebagai ratu sosialita itu, kini hidup dalam kesunyian yang mencekam. Dia tinggal di sebuah rumah tua peninggalan kakek Rendra,
tanpa asisten rumah tangga, tanpa kemewahan, dan yang paling menyakitkan bagi orang seperti dia, tanpa penonton yang memujinya. Tak ada lagi pesta mewah, tak ada lagi berlian yang melingkar di lehernya, dan tak ada lagi rekan bisnis yang mencari wajahnya. Dia benar-benar terkucilkan secara sosial setelah video kejahatannya tersebar luas di kalangan kolega mereka. Keangkuhannya telah menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Kabarnya, dia sering terlihat duduk sendirian di teras rumahnya, menatap kosong ke arah jalan, berharap ada mobil Rendra yang datang menjemputnya. Namun, pintu maaf Rendra telah tertutup rapat oleh tembok realitas bahwa ibunya pernah mencoba meracuni keturunannya sendiri demi segenggam harta. Aku tidak merasa dendam lagi. Kebencian hanya akan meracuni kebahagiaan yang sedang kubangun sekarang. Setiap kali aku teringat saat-saat aku harus menukar obat itu dengan vitamin secara sembunyi-sembunyi, aku hanya bisa menghela napas syukur. Keberanianku saat itu bukan hanya menyelamatkan rahimku, tapi juga menyelamatkan harga diri seluruh keluarga ini dari kehancuran yang lebih dalam. Jika aku tidak bertindak, mungkin saat ini Rendra sudah terjebak dalam pernikahan politik tanpa cinta dengan Clarissa, dan aku mungkin sudah menjadi wanita yang hancur secara fisik dan mental di suatu tempat yang jauh. Kejahatan Bu Sarah adalah pelajaran berharga bagi kami, bahwa kepercayaan tidak boleh diberikan secara buta, bahkan kepada orang yang paling dekat sekalipun. Kini, setiap tetes teh yang kuminum adalah teh yang kubuat sendiri, murni dan tanpa rahasia, melambangkan kehidupan baru kami yang transparan dan penuh kasih sayang. Rendra sering mengajakku berdiskusi tentang masa depan Arka. Kami berjanji bahwa anak ini tidak akan pernah merasakan tekanan ambisi yang tidak sehat seperti yang dialami Rendra dulu. Arka akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dukungan, di mana kasih sayang tidak diberikan sebagai imbalan atas kepatuhan, melainkan sebagai hak dasar setiap anak. Kami juga sering mengunjungi panti asuhan dan memberikan bantuan medis bagi wanita-wanita yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan reproduksi, sebagai bentuk rasa syukur kami karena aku masih diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Setiap kali aku melihat mata Arka yang berbinar, aku diingatkan kembali bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tapi dia akan selalu datang dengan cara yang paling sempurna dan tak terduga. Malam mulai turun, menyelimuti rumah kami dengan ketenangan yang damai. Rendra membantu menidurkan Arka di ranjang bayinya, lalu dia menggenggam tanganku dengan erat. Kami berdiri di balkon, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam yang bersih. Tak ada lagi rahasia di antara kami. Tak ada lagi ketakutan akan hari esok. Kami tahu bahwa selama kami saling menggenggam dan berjalan di jalan yang benar, tak ada racun duniawi yang bisa memisahkan kami lagi. Cerita pilu tentang mertua yang mencoba mengkhianati menantunya itu telah resmi ditutup dan dikunci rapat sebagai sejarah kelam yang tak akan terulang. Kini, lembaran baru telah dibuka, diisi dengan tawa anak-anak, rencana masa depan yang cerah, dan cinta yang tulus. Kami telah menang, bukan dengan cara menjatuhkan orang lain dengan cara yang kotor, tapi dengan cara bertahan dalam kebenaran dan membiarkan waktu yang membongkar semua kepalsuan. Dan begitulah, kehidupan kami berlanjut, jauh lebih kuat dan jauh lebih indah dari apa yang pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Kejadian ini juga menyadarkan banyak orang di sekitar kami. Kabar tentang apa yang terjadi di pesta itu menjadi buah bibir yang memberikan pelajaran bagi banyak keluarga. Bahwa hubungan mertua dan menantu seharusnya dibangun di atas dasar saling menghargai, bukan persaingan atau penguasaan. Aku menerima banyak pesan dari wanita-wanita yang mengalami hal serupa, dan aku selalu memberikan kekuatan kepada mereka agar berani bersuara dan mencari kebenaran. Jangan pernah membiarkan dirimu tertindas di bawah kaki keangkuhan hanya karena label keluarga. Kebenaran adalah perisai terbaik, dan kejujuran adalah senjata yang paling mematikan bagi mereka yang hidup dalam kebohongan. Aku kini berdiri sebagai wanita yang utuh, bukan lagi menantu yang ketakutan, melainkan seorang istri dan ibu yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Akhir cerita ini bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kami miliki, tapi tentang seberapa besar ketenangan jiwa yang kami rasakan setiap kali kami memejamkan mata di malam hari. Kami telah melewati ujian api yang paling panas, dan kami keluar darinya sebagai emas yang murni. Bu Sarah mungkin masih hidup di luar sana dengan sisa-sisa penyesalannya. Namun bagi kami,
Dia sudah menjadi bayangan masa lalu yang tak lagi memiliki kuasa atas masa depan kami. Arka menggeliat pelan di dalam tidurnya, seolah merasakan kedamaian yang kami rasakan. Aku tersenyum, mencium kening suamiku, dan menyadari bahwa setiap perjuangan, setiap air mata, dan setiap risiko yang kuambil di dapur gelap setahun yang lalu, semuanya sangat layak untuk hasil akhir yang indah ini. Kami benar-benar telah sampai di rumah yang sesungguhnya. Sebuah tempat di mana cinta adalah satu-satunya obat yang paling mujarab untuk segalanya.